industrial. Jadi kenapa kita punya dua? Karena rata-rata kita kan mainnya di pot, izinnya dulu ke pot. Pot itu kan ada yang genset, dipasang di RTG, STS itu genset. Nah, yang lainnya yang RS, segala MT, forklift itu di industrial. Makanya kita selalu dapatnya dua. Jadi kita bisa connect ke genset, kita bisa connect ke ini. Sabar ya, laptopnya jelek. VP 230968 kita bisa lihat di situ. Ada nameplate yang sebelah kiri. Nah, VP berapa itu atas? VP nah. Itu bisa di swap. Jadi mungkin sana rusak, sama-sama engine-nya sama, ini dipindahkan ke sini bisa. Tapi serial number yang di sana akan ngikut ke sini. Nah, kalau ini akan dipermanenkan, baru akan kita inject pakai software baru dengan sesuai dengan serial number ini. Nah, nanti begitu udah di-inject, software-nya masuk, baru serial number ini yang kebaca. Kalau seandainya di swing Pak, perlu setting parameter lagi atau langsung? Sebenarnya kalau engine-nya sama 1340 nggak perlu. Oh, langsung. Nggak perlu lagi. Karena kan karakternya sama, settingannya sama. Paling yang perlu dikalibrasi injektornya. Karena injektor yang di sana itu udah sesuai sama sini. Tapi kalau ditimpa software itu akan sesuai lagi. Selagi injektornya masih bawaan. Tapi kalau injektornya baru, itu ya harus buka upper valve. Nah, ketahuannya injektornya masih standar atau enggak, kita akan buka portalnya Volvo. Masukkan serial number ini, itu ada kayak sertifikatnya. Itu serial numbernya atau trim code-nya dia ada semua di situ. Itu parameternya. Nah, parameter itu harus sama dengan yang ada di sini. Ini parameternya ECU. Nah, ini ada aplikasinya, kemudian energize-nya. Ada kalanya dia beda merek unit ya, bukan merek engine. Katakan Volvo dipasang ke Kalmar. Ada kalanya dia pakai ininya di run. Nah, jadi pada saat di connect, di start nggak mau. Ini aja dirubah. Ini kan bisa dirubah dari sini. Ini kita bisa trial. Kita akan coba posisinya di run. Ini sebenarnya udah program, berupa parameter semuanya pakai program. Des, switch baterai matiin. Oh, siap. Ntar Des. Bentar lu. Ya udah, cabut. Udah. Pak. Lewat bis. Cepetan nyabutnya katanya. Oke, udah. On. Ini udah rubah. On. On, Pak. Pasang. Aku udah tahu. Apa? Tadi stop, sekarang run. Udah? Langsung. Coba hidupin. Hidupin engine-nya. Nih, kita hidupin engine-nya guys. Dan dos guys. Iya guys. Jangan lupa subscribe guys. Tidak dicet, cuma klik start aja dia. Mana? Lu gimana sih ngecatnya yang bener dong? Bentar. Di sana nggak bisa. Nggak bisa kan? Karena kita rubah parameter di sini. Ini yang perlu diperhatikan. Tapi ada kalanya di sini ECU ini dipasang ke merek unit lain. Ternyata karakternya dia run. Di sana bisa start. Langsung masuk. Langsung. Jadi hati-hati kalau masang ECU ternyata loh habis dipasang kok nggak mau start Pak. Buka aja di parameternya. Satu aja, lihat ini aja. Ini posisinya apa? Nah, posisi ini bisa dilihat tuh portalnya. Portalnya Volvo. Minta aja ke kita, Pak, tolong serial number sekian buka portalnya. Kita minta ininya, parameternya. Nah, nanti urutinnya semuanya, disama-samain semua. Tinggal menyesuaikan. Nah, tinggal menyesuaikan itu. Jadi kayak ada ininya dia, ada apa ya? Semacam kayak sertifikatnya dia.
sama seri engine-nya, tapi peruntukannya itu beda. Misalkan ini kan untuk industri nih, engine untuk industri. Untuk genset tapi sama nih, maksudnya mesinnya sama, peruntukannya. Kalau saya gini, kalau ini tipenya itu kan TAD 1340 VA. VA itu industrial. Tapi kalau belakang tipenya dia TAD 1340 GE itu genset. Nggak bisa ditukar-tukar. Beda parameter itu. Matiin itunya. DCU. Tekan yang lama itunya. Tekan yang lama. Dia akan hilang sendiri. Termasuk nanti pada saat kita program software itu, jangan coba-coba di close manual. Hidupin DCU saat. Ya DCU. Jadi nggak pencet-pencet sini Pak ya? Ya, kalau ini ya, kalau ada oke, kecuali close. Iya. Kira ada kan syukur besar Pak. Masih belum mau. Ininya nggak usah bingung ininya. Dia ada P01, P02. Itu produksinya, generasi produksinya. Jadi ini kadang-kadang nanti punya. Ini softwarenya, kemudian ini data-datanya semua. Nah, engine ini kita bisa tes kompresi juga. Masuk ke tes kompresi. Play, dia nggak akan hidup. Yuk, start. Dia nggak akan hidup kalau kita masuk ke sini. Ini cuma start aja. Ya, dia akan saat dia yang cranking aja nanti. Nggak akan bisa hidup. Yuk. Hop. Inilah hasil kompresinya. Untuk limit standar Pak. Sebenarnya ini bukan aktual. Oh. Jadi siap. di camshaft itu ada knock banyak. Itu sesuai FO. Jadi dia waktu sensor camshaft itu baca top 1, habis itu top 5, habis itu top 3. Nah, jarak antara knock ini itu akan dibaca sama dia. Semakin cepat jaraknya, itu semakin kompresinya turun karena kan nenteng. Kompresi itu akan jarak ini akan lambat kalau kompresinya kuat. Jadi putarannya pelan. Itu dijadikan 100% sama dia. Sisanya itu akan disamakan. Jadi mungkin ada 3 atau 4 yang jaraknya ini sama waktunya. Itu jadi 100% semua yang di bawah ini akan dianggap di bawahnya standarnya itu. Nah, ini bisa nggak nentukan kompresi lemah apa enggak? Belum bisa. Harus dites kompresi manual. Jadi ada special toolnya tetap dipastikan di situ. Satu persatu. Nah, yang penting dari sini kita udah detect kompresinya masih rata-rata gitu loh, dia nggak terlalu jauh. Yang penting dia nggak ada yang ekstrim turun sampai 70, 50. Jadi dia masih rata. Nah, menentukan ini kompresinya tuh betul-betul drop apa enggak ya nanti dites kompresi secara manual. Berarti di sini limit kompresinya berapa? Itu baru. Berarti memang betul-betul itu turun lebih parah dari yang lainnya. Limit kompresinya berapa? Yang paling seandainya umumnya kalau ada yang 100%, ada yang salah satu turun jadi 70 itu udah pasti. Itu udah pasti kompresinya udah lemah. Kalau ini masih di atas 80 semua. Oh, ini untuk memudahkan ketika kita Ya, membaca Pak ya. betul. Oh, kalau turun. Karena ini nanti akan kita compare dengan datanya injektor. Oh, siap. Apakah betul-betul kompresinya lemah atau injektornya yang mati. Yuk start. Kalau
terus hidup. Ya. Baru kita matikan satu-satu. Nah, terasa turunnya RPM. Kalau dia injektornya rusak, itu RPM-nya nggak akan turun. Oh gitu Pak. Oh iya, iya. Nah, itu kita dengerin suara mesin sama pemakaian bahan bakarnya. Itu kan beda pada saat kita start off. Nah, naik dia. Karena apa dia naik bukannya turun? Pada saat yang satu dimatikan, yang 5 ini akan berusaha ngimbangin tenaganya mesin. Akhirnya kompresi nyemprotnya lebih banyak. Coilnya di injektor tuh dikasih power lebih gede. Makanya jadi boros. Jadi dia akan berusaha, temennya itu akan berusaha untuk nutupin yang satu silinder yang mati. Soalnya daya mati satu jadi nggak ada perubahan. Nggak ada. Kalau di cut off ini dia RPM-nya nggak turun. Terus di sini nggak ada yang berubah. Cuma yang beda bunyinya Pak ya? Ya, dari bunyi sama dari ini penambahan solarnya, ini kan pasti ada penambahan solarnya ya. 34. Apa? Masih ada 5 yang injeknya ditambahin sama dia. Secara otomatis ECU yang, jadi ECU itu terima ada injektor yang mati satu, yang lainnya itu kan ditambahin current supaya ininya spreadingnya bukanya lebih banyak untuk ngimbangi supaya powernya nggak drop. Kalau nggak dimatikan satu injektor dia akan stall langsung kalau kena beban. Nah kita lihat parameternya yang komplitnya seperti apa. Ini ada di log parameter. Kita mau milih apa? Kita mau lihat apa? Katakan kita mau lihat engine load-nya. Kemudian kita ingin lihat fuel delivery pressure-nya, tekan kontrol. Ini. Lalu kita mau lihat pressure-nya oli. Kita mau lihat air inlet-nya. Baru dipindahkan ke samping. Ini baru di-save. Direkam. Data itu nanti akan disimpan. Nah, engine load-nya cuma 10%, fuel delivery-nya 699. Kemudian engine oil pressure-nya 375. Ini nanti lihat spek. Masuk spek nggak ini? Jadi kalau kita ada error apa gitu, kita pastikan pakai Vodia, kita lihat ininya masuk di spek nggak? Di manualnya. Jadi ini sebenarnya Vodia itu untuk membantu kita troubleshooting. Saat naik. Berapa Pak? Kasih 1600.